Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan membahas pembelajaran tema 3 mengenai makanan sehat. Pada subtema 1 tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Anak-anak, untuk menjelaskan pencernaan, organ, dan fungsinya pada hewan dan manusia, marilah kita lihat video ini. Sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu anak-anak, hewan ruminansia itu apa saja? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Anak-anak, hewan memamah biak bisa dikenal dengan hewan herbivora atau pemakan rumput. Contoh, hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Coba anak-anak lihat seperti gambar di bawah ini. Anak-anak, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bisa disebut bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Coba kalian perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Salah satu hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut, yaitu gigi, lidah, saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Di sini sapi sebagai salah satu hewan ruminansia, di mana sapi mempunyai lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Selanjutnya, terdapat bagian-bagian dari lambung sapi. Berikut bagian-bagian dari lambung sapi. Rumen atau perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Kedua, retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum
makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama-sama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Ketiga, omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Keempat, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Anak-anak perlu diketahui bahwa setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Demikian video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan kalian diberikan kesehatan selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.